Salam Sang Raja. Bab 38. Inisiasi Rencana. Memecatmu. Aku tidak mengatakan aku akan memecat kamu. Fei bingung oleh ekspresi panik Elena. Elena, kamu pasti salah paham. Aku hanya berencana untuk melawan monster sendirian. Ketika aku menyelesaikan pencarian ini, aku akan membawa kamu untuk menyelesaikan pencarian berikutnya. Tetapi setelah mendapat penjelasan dari Fei, Elena sedikit lega. Namun, dia masih berusaha meyakinkan Fei untuk membiarkan dia bergabung. Sebagian karena dia tidak ingin dipisahkan dari Fei, dan sebagian karena meninggalkan seorang tuan benar-benar memalukan bagi penyamun wanita. Oke, waktuku ketat, jadi aku akan menjelaskan detailnya lain kali. Meskipun Fei senang berada di sekitar tentara bayaran yang panas, tidak ada waktu untuk terbuang mengingat semua bahaya di dunia nyata. Dia memotongnya dan melangkah ke portal. Untuk memastikan bahwa Elena tidak mengikutinya, ia bahkan menutup portal tepat setelah ia melangkah kembali ke Tristram. Elena menatap tempat di mana portal itu berada. Ekspresi wajahnya sangat kompleks. Ada penyesalan, kekecewaan, dan kebahagiaan. Senyum muncul di wajahnya saat dia memerah tanpa sadar. Mengaum. Hal pertama yang Fei lakukan setelah menutup portal adalah menggunakan Warkrinya Hall. Itu sangat efektif. Kekuatan misterius dan menakutkan menyebar di sekelilingnya saat dia meraung. Itu menakutkan skeleton archer yang sedang menatap portal dan mereka mulai berserakan dan melarikan diri. Ini kesempatannya. Fei menyerang mereka dan menghancurkan pisau kapaknya ke punggung mereka. Beberapa kerangka langsung terbunuh. Setelah sekitar 10 detik, Hall menghilang dan monster berbalik dan bergegas ke arahnya. Fei menggunakan Hall lagi. Di dunia Diablo, selama karakter memiliki sumber daya yang cukup fury, mana, mereka dapat melakukan spam atas kemampuan mereka. Tidak ada persyaratan cooldown atau nyanyian. Fei telah menyiapkan beberapa botol ramuan penyembuh kecil, memungkinkannya untuk menggunakan Hall sebanyak yang dia butuhkan. Setelah Hall ke-11, skeleton archer dibersihkan. Di tanah, ada 2 item sihir biru dari 2 bos mini dan banyak item biasa lainnya. Fei tidak mengidentifikasi mereka dan hanya melemparkannya ke dalam item slot. Saat dia semakin dekat ke pusat Tristram, monster jenis baru muncul tercemar. Mereka tampak seperti Hipotanes dari mitologi Yunani, setengah manusia dan setengah kambing, kecuali bahwa mereka memiliki kepala banteng menggantikan kepala manusia. Sabit besar mereka menghasilkan banyak kerusakan. Namun, jenis monster jarak dekat ini bukan ancaman bagi orang barbar. Fei terus menggunakan taktik Hall murahnya dan membersihkan kerumunan tercemar. Ada juga bos mini Tainted Leader yang memiliki banyak kesehatan, tetapi Fei dengan mudah membunuhnya. 2 item sihir biru turun, tetapi Fei tidak punya waktu untuk mengambilnya. Semua suara dari bertarung dengan skeleton archer dan Tainted telah menarik perhatian bos terakhir Tristram Griswold. Mantan paladin itu berlari keluar dari gedung yang hancur yang ditutupi oleh api neraka. Griswold berubah menjadi iblis. Perbedaan antara iblis dan monster lainnya dan dia adalah bahwa Griswold masih terlihat seperti manusia. Tidak ada tanda-tanda demifikasi yang jelas, selain dari matanya yang merah. Kematian, dengan kejam, kekerasan, kekejaman, dan darah adalah satu-satunya emosi yang bisa dilihat Fei dari mata Griswold. Griswold tampak menakutkan. Griswold adalah seorang paladin yang kuat. Setelah jatuh, ia menjadi lebih kuat. Meskipun ia kehilangan berkat dari Tuhan, kekuatan iblis barunya membuatnya semakin ganas dan efektif sebagai mesin pembunuh. Dia cepat. Setelah dia melihat Fei, dia meraung saat dia menyerangnya. Tinjunya datang ke Fei seperti kilat. Fei memblokir pukulan dengan perisainya. Ledakan. Fei merasakan sejumlah besar kekuatan pada perisainya. Dia terlempar ke belakang beberapa langkah meskipun kekuatannya sebagai orang barbar. Dia juga merasakan sensasi terbakar, yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Fei merasa seperti darahnya terbakar di dalam dirinya, rasa sakit meresap ke dalam tulangnya. Ini adalah kekuatan iblis yang Griswold dapatkan, kerusakan api neraka tambahan yang bisa menembus perisai. Fei berganti senjata dan kapak ganda besar muncul di tangannya. Wosh! 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 Fei memukul 3 kali. Cahaya memantulkan tepi tajam kapak.
Ketiga serangan menghantam Griswold dan kekuatan brutal meninggalkan 3 luka mengejutkan di tubuhnya. Bos terakhir meraung kesakitan, serangan menurunkan bar kesehatan bos sekitar 1/10. Haha, luar biasa. Jika aku bisa memukulnya sekitar 25 kali lagi, dia akan mati. Fei bersemangat karena dia memiliki peluang untuk mengalahkan bos terakhir. Dia menenggak sebotol ramuan penyembuh kecil dan menahan serangan agresif Griswold. Dia mengayunkan kapaknya secara agresif ke Griswold, tetapi hanya 2 serangan yang terjadi kali ini. Untungnya, Paladin yang jatuh tidak terlalu pintar. Meskipun ia memiliki kekuatan dan kekuatan yang hebat, ia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Dia hanya bisa melemparkan pukulan kuat ke Fei, yang tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Fei terus mundur saat dia bertarung. Keduanya segera berada di luar kota. Dengan cara ini, bahkan jika ada banyak suara selama pertempuran, itu tidak akan menarik monster dan iblis di bangunan yang hancur. Jika semua monster di kota tertarik, situasinya akan terlalu berbahaya. Agar aman, Fei berbalik dan berlari menjauh untuk mendapatkan jarak ekstra. Dia menggunakan Town Portal Scroll untuk membuka portal kembali ke Rock Enchantment. Jika situasinya menjadi terlalu berbahaya, dia bisa menenggak sebotol ramuan penyembuhan kecil dan berlari kembali ke kemah. Namun, dia segera mengetahui bahwa dia terlalu berhati-hati. Setelah menenggak 4 botol minor Healing Potion, Fei berhasil membunuh bos terakhir Tristram. Griswold jatuh ketika Fei mendaratkan kapaknya di atas kepalanya. Banyak koin emas dan barang-barang dijatuhkan dari mayat. Lampu hampir membutakan mata Fei, tapi dia melihat benda hijau. Mengutuk. 1 set item. Fei terkejut dengan keberuntungannya. Item hijau milik 1 set. Barang-barang ini sangat sulit didapat. Meskipun Fei mengharapkan sesuatu yang baik dari bos terakhir, dia masih terkejut bahwa dia benar-benar mendapatkan item set hijau. Dia tidak sabar untuk mengambilnya dan melihat lebih dekat. Itu adalah baju besi yang terlihat sangat indah dan lampu hijau bersinar di atasnya, tapi itu membutuhkan identifikasi untuk mengungkapkan semua properti. Sebagian dari pengalaman itu berasal dari bonus memiliki Elena sebagai pengikutnya. 25 poin atribut didistribusikan sebagai 3/5 to strength dan 2/5 to vitality. Untuk 5 poin keterampilan yang berharga, Fei menambahkan 1 poin ke Town, yang mengejek monster untuk bertarung denganmu, 1 poin ke Sword Mastery, 1 poin ke Mastery Poleam dan 2 poin ke Leap, yang memungkinkan Fei untuk melompat dan memukul mundur musuh tempat dia mendarat. Setelah semua itu, Fei melihat status karakternya. Gamer, Fei, kelas, Barbar, level 12, pengalaman, 95.414/112.725. Kekuatan, 66, keluasan, 20, kecerdasan, 10, vitalitas, 44, kerusakan, 30-55, akurasi, 169, pertahanan, 77, daya tahan, 37, kesehatan, 157, sumber daya, Fury, 19, tahan api, 10, perlawanan dingin, 10, perlawanan petir, 25, perlawanan racun, 10. Statistik ini menghibur Fei. Dari pengalaman masa lalu, Barbarian level 12 adalah tentang seorang pejuang bintang 2 di dunia nyata, tetapi dengan semua keterampilan tambahannya, dia bisa melawan prajurit bintang 3 tanpa masalah. Fei yakin bahwa dia bisa memaksa Landes kembali tanpa terluka saat dia melawannya lagi. Tentu saja, Fei hanya bisa memaksanya kembali. Jika dia ingin mengalahkan atau bahkan membunuhnya, dia harus berada di sekitar level 20. Fei pergi ke Kain buruh gratis untuk mendapatkan semua barang-barangnya diidentifikasi. Kain punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi waktu Fei sangat ketat. Setelah semua identifikasi dilakukan, Fei dengan cepat lari sebelum Kain bahkan bisa menghentikannya. Dia pergi ke tenda kosong untuk melihat lebih detail semua barang. Benda langka kuning itu adalah busur pendek. Itu terlihat sederhana, tetapi sangat berkelas. Itu disebut Boreal Razor Bow. Itu memiliki properti yang hebat, tetapi Fei tidak bisa menggunakannya. Dia berpikir bahwa Elena mungkin bisa menggunakannya,
Jadi dia memutuskan untuk memberikan busur padanya sebagai hadiah saat berikutnya dia melihatnya. Jika dia benar-benar tersentuh. Bisakah aku bergaul dengan gadis-gadis di dunia Diablo? Fei berpikir tanpa malu. Sisa dari item sihir biru itu biasa-biasa saja, jadi dia menjual semuanya kepada Charsi Pandai Besi. Dengan tambahan 20.000 koin emas, Fei sekarang memiliki total 40.080 koin emas. Setelah semuanya ditetapkan dan dilakukan, dia memulai rencananya. Dia pergi ke akara pertama dan membeli 5 botol ramuan penyembuhan normal yang lebih efektif daripada ramuan penyembuhan kecil, dan 2 botol ramuan stamina dengan diskon 10%. Dia kemudian kembali ke tenda kosong dan mencoba berkomunikasi dengan suara dingin dan misterius di kepalanya. Apakah kamu di sana? Aku perlu mengkonversi 5 botol ramuan penyembuhan normal, 2 botol ramuan stamina dan 1 portal gulir kota. Diam. Setelah 5, 6 detik, suara itu menjawab. Seperti yang kamu inginkan. Setiap botol ramuan penyembuhan normal berharga 5.000 koin emas untuk dikonversi dengan tingkat keberhasilan 25%. Setiap botol ramuan stamina harganya 2.000 koin emas untuk dikonversi dengan tingkat keberhasilan 35%. Level kamu tidak cukup tinggi untuk mengkonversi portal gulir kota. Totalnya adalah 29.000 koin emas. Diperlukan konfirmasi. Harga itu dalam harapan Fei. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah dia tidak dapat mengonversi portal gulir kota karena levelnya. Jadi ada faktor lain selain uang dan tingkat keberhasilan. Aku belum menemukan semuanya, pikir Fei. Tetapi dari tanggapan suara itu, Fei menemukan beberapa pola. Semakin bernilai dan kompleks suatu item, semakin tinggi biayanya, semakin rendah tingkat keberhasilannya, dan semakin banyak pula pembatasan yang dimilikinya. Dibandingkan dengan normal healing potion yang menghabiskan 5.000 koin emas untuk dikonversi dengan tingkat keberhasilan 25%, ramuan stamina kurang berharga. Jadi hanya berharga 2.000 koin emas untuk dikonversi dan tingkat keberhasilannya adalah 30%. Apakah kamu masih ingin bertobat? Setelah tidak mendapat tanggapan dari Fei segera, suara itu bertanya lagi. Kali ini, itu terdengar agak tidak sabar. Ya, konfirmasi. Fei menjawab dengan cepat saat suara itu menghentikan jalan pikirannya. Ding, penghitungan konversi koin emas yang mencukupi, 5 botol ramuan penyembuhan normal dengan tingkat keberhasilan 25%, menghitung, 2 botol berhasil dikonversi. 3 botol gagal dikonversi, 2 botol ramuan stamina dengan tingkat keberhasilan 30%, menghitung, 1 botol berhasil dikonversi, 1 botol gagal dikonversi. Bersambung.